Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Ghafur MA dan teman-teman saya yang lagi nonton ini. Akhlak terhadap kedua orang tua, birrul walidaini, adalah bagian dari kewajiban utama dalam Islam yang menunjukkan penghormatan, kasih sayang, dan pengabdian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya hal ini, birrul walidaini. Kehidupan sehari-hari dan perilaku sikap terhadap orang tua mencerminkan tingkat keimanan seseorang serta kualitas akhlaknya, dan mengenai akhlak terhadap kedua orang tua beserta contohnya. 1. Pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung selama 9 bulan, lemah yang bertambah-tambah, dan sakitnya yang rasa sakit. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada kaulah kami baklimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Dari ayat tersebut jelaskan bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya wujud kasih sayang, tetapi juga bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan umatnya tentang pentingnya birrul walidain, bahkan menempatkan sebagai amalan utama setelah sholat. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Bentuk akhlak terhadap orang tua. 1. Menghormati dan mentaati kedua orang tua. Menghormati orang tua meliputi berbicara dengan lemah lembut, tidak mengangkat suara yang keras di hadapannya mereka, serta mendengarkan nasihat mereka dengan penuh perhatian, ketaatan, kasih sayang kepada orang tua wajib dilakukan selama perintahnya. Mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, menghindari perkataan kasar seperti atau tidak mau saat mereka memberi nasihat. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Segera memenuhi panggilan mereka tanpa menunda menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diminta oleh orang tua dengan ikhlas. Kedua, membantu dan melayani orang tua. Salah satunya wujud bakti kepada kedua orang tua, membantu orang tua dalam urusan rumah tangga atau pekerjaan mereka, terlebih ketika mereka sudah lanjut usia, ketika mereka tidak lagi mampu bekerja. Anak bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan orang tua, membutuhkan orang tua yang terpenuhi. Contohnya, menyiapkan makanan untuk orang tua setiap hari, menjaga kesehatan mereka dengan mengantarkan mereka ke dokter jika mereka sakit, membantu mereka dengan pekerjaan yang fisiknya seperti memberatkan rumah tangga atau berkebun. Ketiga, berdoa untuk orang tua. Doa anak yang soleh merupakan salah satu amal yang tidak terputus setelah seseorang meninggal dunia. Berdoa untuk kebaikan kesehatan dan ampunan dosa bagi kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Adalah kewajiban seseorang anak yang akan mendoakan. Contoh doanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Berdoa untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. 4. Menjaga nama baik dan martabat orang tua. Anak harus menjaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan atau merugikan orang tua, seperti
berkata buruk, kasar tentang mereka tuh, atau bersikap tidak sopan di depan umum kayak di depan teman-teman mamahnya gitu kan. Bicara keburukan orang tua kepada orang lain, bertindak tidak sopan di masyarakat sehingga orang tua dihormati karena tidak mempermalukan mereka dengan berbuat tercela. 5. Mengutamakan kepentingan orang tua, kebutuhan dan keinginan orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat harus diprioritaskan. Anak perlu mengorbankan sebagai waktu, tenaga, materi untuk memastikan orang tua hidup nyaman. Contohnya, menggunakan waktu luang untuk memenuhi mereka berbincang, mendahulukan orang tua dalam mengeluarkan finansial dibandingkan kebutuhan sekunder lainnya, memastikan memerlukan pendapat perawatan terbaik saat sakit. Karena bersabarlah menghadapi orang tua ketika orang tua menjadi sulit diatur atau banyak menuntut. Anak harus tetap bersabar dan tidak menunjukkan rasa kesal. Hal ini terutama terjadi ketika orang tua memasuki lanjut usia, kayak udah tua gitu, dimana tuh kondisi orang tua fisik dan emosional tuh makin mentinggi, mereka menjadi lemah. Contohnya, tidak membalas kata-kata negatif dari orang tua dengan marah atau ngotot lah, tetap melayani mereka meskipun dalam keadaan lelah, mendengarkan keluh kesahnya mereka tanpa memotong pembicaraan. Ketiga, akhlak terhadap orang tua telah wafat. Berbakti kepada orang tua tidak cuman yang hidup doang, berhenti ketika mereka meninggal dunia. Islam mengajarkan untuk terus mendoakan, menjaga hubungan dengan baik dengan kerabat mereka dan melanjutkan amal kebaikan atas nama mereka. Contohnya, membacakan Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut untuk orang tua, melakukan sedekah atas nama mereka seperti sedekah, membangun masjid atau menyumbangkan kepada yang membutuhkan, membagi sembako, melanjutkan silaturahmi dengan teman-teman atau keluarga dekat mereka ya. Nah, hikmahnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu memberikan banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Hikmahnya ada beberapa. Pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Dengan berbakti, seseorang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kedua, dibukakanlah pintu surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang tuamu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis Tirmizi. 3. Diperpanjangkan umur dan ditambahkan rezeki. Berbakti kepada orang tua merupakan sebab keberkahan dalam hidup yang dapat berubah panjang umur dan kelapangan rezeki yang luas. 4. Menjadi teladan untuk anak sendiri. Anak yang berbakti kepada orang tua cenderung memiliki anak-anak yang juga menghormati tindak perilaku baik ini. Contohnya, nyata bagi generasi berikut. Ada 5 contoh kisah inspirasi birrul walidain. Kisah Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia tidak pernah bertemu Rasulullah SAW karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Namun, karena baktinya Rasulullah SAW memuji Uwais dan menyambutnya ia sebagai penghuni surga. Kisah ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama daripada melakukan perjalanan ibadah tanpa izin mereka. Kisah Ashabul Kahf. Dalam kisah Ashabul Kahf, salah seseorang dari mereka dikisahkan mendoakan keselamatan kekurangannya, termasuk orang tuanya. Doa yang tulus ini menjadikan tuh bukti cinta dan bakti kepada orang tua meskipun berada dalam situasi yang sulit. Nah, 6 ada tantangan dengan solusi dalam berbakti kepada orang tua. Tantangannya itu ada beberapa. Yang pertama, perbedaan generasi cara pandang antara orang tua dan anak seringkali berbeda
terutama dengan dalam era ini modern. Hal ini dalam memicu konflik kecil. 2. Kesibukan anak. Anak yang sibuk bekerja atau berkeluarga, kadang mereka meluangkan waktu untuk orang tuanya tuh kayak sedikit gitu loh. 3. Orang tua yang sulit dimengerti. Kadang orang tua menjadi keras kepala atau terlalu banyak menuntut. Nah, di sini ada beberapa solusi. 1. Komunikasi yang baik. Selalu berkomunikasi dengan lemah lembut dan penuh rasa hormat agar hubungan tetap harmonis. Kedua, manajemen waktu. Luangkan waktu khusus untuk orang tua, seperti menelpon mereka tuh setiap hari jika lagi berjauhan gitu, kayak gitu deh. 3. Doa dan kesabaran hadapi kesulitan. Dengan doa dan sabar mengingatkan pahala besar yang dijanjikan bagi anak yang berbakti. Kesimpulan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam yang mencerminkan keimanan dan akhlak mulia. Dengan menghormati, melayani, dan mendoakan mereka, seseorang anak dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan hidup. Meskipun tentang pasti ada kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kewajiban ini akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Maka jadikanlah birrul walidain sebagai prioritas dalam kehidupan, baik saat mereka masih hidup maupun setelah wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.